Halo guys, balik lagi dari Go Channel. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih yang udah support. Oke teman-teman, kali ini kita mau sharing lagi ya mengenai drone, yaitu tentang RTH, atau ketika drone sinyalnya lost atau hilang. Itu ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama itu RTH. RTH itu return to home. Jadi ketika drone itu lost, maka dia akan kembali pulang ya, dan itu settingannya nggak boleh salah teman-teman. Kalau salah berakibat fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu ada pilihan hover. Hover itu melayang teman-teman. Jadi ketika sinyal lost itu dia akan hover. Itu kalau kita klik hover. Dan yang ketiga, kalau sinyal lost itu dia akan landing. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama itu RTH, yang kedua itu hover atau melayang, dan yang ketiga itu landing atau mendarat dimanapun dia lost. Dan ketiganya itu punya fungsi masing-masing ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau teman-teman pilih RTH itu kalau teman-teman tidak moving atau pilotnya standby di situ. Jadi ketika drone lost itu dia pulang di tempat si pilot ya, atau di tempat dia menerbangkan pertama kali. Itu RTH. Sorry ya, bukan pertama kali, tapi di tempat dia mendapat atau mengunci GPS. Itu RTH. Nah, itu fungsinya yang pertama teman-teman. Kemudian kalau yang hover itu biasanya kalau teman-teman pilotnya moving. Jadi misalnya ya, lagi survei jalan, kemudian teman-teman pilotnya sambil jalan. Jadi dia ketika lost sinyal, dia akan berhenti dan melayang di situ, dan teman-teman nyamperin supaya connect lagi dan bisa jalan lagi. Ya, itu fungsinya. Kemudian kalau yang landing itu mungkin kalau keadaan tertentu atau darurat, atau mungkin kalau di indoor ya, itu biasanya pakainya kalau nggak hover ya landing ya. Jadi ketiga jenis RTH atau ketika lost sinyal itu ada fungsinya masing-masing ya teman-teman ya. Ya, jadi itu yang pertama, ada 3 jenis. Yang pertama itu return to home, kembali pulang ke remote ya, ke tempat dia record GPS. Yang kedua itu hover atau melayang, jadi kita yang nyamperin. Dan yang ketiga itu landing. Itu yang pertama, jangan salah setting. Yang kedua, kalau teman-teman setting RTH itu dia ada setting ketinggian ya teman-teman ya. Jadi gini, ketika kita tetapkan RTH-nya 50 meter, jadi ketika lost, drone akan naik setinggi 50 meter, baru dia akan mencari titik pulang, titik dimana dia record GPS teman-teman. Itu ya, itu jangan salah setting. Settingnya yang bagus itu adalah teman-teman survei lokasi area penerbangan. Ketika ada gedung atau tower setinggi 50 meter, bagusnya settingnya ya di atas itu gitu ya. Settingnya di 70 atau 80 itu aman. Jadi ketika lost itu dia akan naik dulu di atas gedung atau area tertinggi, baru dia pulang. Nah itu kesalahannya kalau teman-teman settingnya di bawah gedung atau bukit atau tower, itu kalau lost dia bisa nabrak teman-teman. Jadi misalnya gini, ini ada sebuah bukit ya teman-teman di sini, kemudian drone diputar ke sini. Nah ini kan ketutup, akhirnya lost ya. Nah kalau teman-teman settingnya tidak di atas bukit ini, jadi dia akan langsung pulang. Yang kedua, kalau teman-teman settingnya terlalu tinggi, kadang drone akan naik setinggi mungkin baru dia pulang. Jadi pernah ada cerita teman-teman, jadi ada salah satu customer yang beli drone ke saya, kemudian dia umurnya masih agak kecil dan belum paham ya tentang RTH. Dia asal klik RTH-nya di 600 meter teman-teman ya. Itu ketika drone-nya lost sinyal, maka drone akan naik setinggi 600 meter. Dan itu membuat dia mengira drone-nya hilang karena udah nggak kelihatan dan nggak pulang-pulang. Nah, padahal si drone itu naik setinggi 600 meter. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi RTH itu dipahami dulu, kemudian setting ketinggian RTH juga jangan salah teman-teman.
Nah, ini adalah tampilan settingan RTH ya teman-teman ya. Jadi kita ke keselamatan, kemudian ke pengaturan keselamatan lanjutan. Ini ada 3 pilihan ya, ada RTH, turun, dan melayang. Ya, jadi kalau RTH itu return to home, turun itu landing, kalau melayang itu hover teman-teman. Ya, ini yang saya maksud tadi. Kemudian teman-teman bisa pilih salah satu, mau turun atau mau melayang atau RTH ya. Nah, seperti itu. Kemudian di setting ketinggian RTH ini jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jadi harus observasi dulu area di sekitar. Ya, misalnya kita setting di 70 meter. Jadi lebih aman ya. Jadi misalkan ada objek di ketinggian 50 atau tower di 60, itu masih aman teman-teman ya. Jangan sampai setting RTH di bawah ketinggian objek di sekitar area kita menerbangkan drone teman-teman. Oke, itu setting RTH di aplikasi DJI Fly. Itu ya. Itu kalau di DJI Fly itu settingannya seperti itu. Tapi kalau di DJI Q4 itu lebih lengkap teman-teman. Jadi RTH itu ada pilihan ya. Pilihannya kalau ada segitiga sama ikon orang ya. Jadi kalau ikon orang, RTH-nya nanti ngikut update di mana posisi pilot bergerak. Sama juga ada pilihan RTH current altitude. Jadi ketika diaktifkan, RTH-nya akan mengikuti ketinggian saat itu juga. Jadi misalnya di situ ketinggian 100, jadi dia langsung balik di 100, nggak perlu naik dulu. Ya, itu ya teman-teman mengenai RTH. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman agar tidak salah setting RTH. Bahayanya tadi kalau RTH-nya terlalu pendek itu bisa nabrak objek yang tinggi, atau kalau RTH-nya terlalu tinggi dia akan naik setinggi RTH yang kita setting. Misalnya kita setting 500 tadi ya, itu dia akan naik setinggi 500 dan kita mengira drone kita sudah hilang, padahal dia sesuai apa yang kita setting. Oke, itu dia teman-teman cara setting RTH yang baik dan benar agar drone kita tidak hilang atau tidak fly away saat lost sinyal ya. Kalau teman-teman ada pengalaman lain boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video drone selanjutnya. Salam satu langit.